Semua orang berhak memilih warna, mulai merah, putih, biru muda, hingga jingga. Tapi ingat, kita tetap bersaudara Indonesia. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Halo, Bapak. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi di podcast Tribun Jogja, ngobrolin Jogja. Dan bersama saya Yuda Kristawan, di Studio 52 Tribun Jogja sudah hadir 3 narasumber yang akan sharing informasi bersama kita semua. Dan teman-teman nanti silakan menyaksikan di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Dan tema hari ini adalah seputar praktek, ya, ngobrolin bagaimana itu Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang selama ini digadang-gadang menjadi satu aset yang sangat berharga untuk kemajuan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama di Studio 52 Tribun Jogja sudah hadir ada Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eko Suwanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi. Oke, dan selanjutnya ada Pak Agung Supriyono. Bapak Agung ini selaku pensiunan Kepala Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ini Kesbangpol kaitannya erat ya, Pak. Ya, dan sekarang praktisi hukum. Praktisi hukum tambah. Oke. Dan yang saat ini juga ini tokoh keistimewaan, siapa lagi kalau bukan Mas Hasto, Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yep. Selamat sore, Mas. Ya. Oke. Dan teman-teman silakan nanti bisa berpartisipasi aktif melalui kolom live chat. Silakan untuk memberikan saran, kritik, membangun, dan tentu harus bertanggung jawab ya. Karena ini untuk kebaikan bersama. Langsung saja kita ke Pak Eko Suwanto. Pak, tentu Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian setiap ada isu yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta ini menjadi seksi dan selalu menasional. Ukurannya salah satu indikasi adalah trending di Twitter. Dan belakangan ini trending lagi gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang baru tinggal di Jogja itu juga belum mengerti secara keseluruhan. Nah, mungkin Pak Eko punya informasi yang bisa di-share di sini sebelum kita ngomong lebih dalam. Oke, Mas Yuda. Undang-Undang Keistimewaan DIY ya. Nomor 13 tahun 2012 itu adalah konsekuensi logis ya, dari konstitusi ya, dari pasal 18 huruf B ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang mana negara memberikan penghormatan, negara memberikan penghargaan sekaligus pengakuan ya, bagi keistimewaan maupun bagi kekhususan dari berbagai daerah. Ya. Jadi sebetulnya ya tidak hanya Jogja. Di DIY kita punya undang-undang keistimewaan, ya, di Jakarta ada undang-undang tentang daerah khusus ibu kota, ya, kemudian di Papua juga ada undang-undang otonomi khusus, di Aceh juga ada penghargaan terhadap otonomi khusus di Aceh. Jadi ya, ini sebagai bentuk betapa pendiri negara ini sangat mengerti dan sangat memahami ya, betapa Indonesia itu memang hadir dengan berbagai keragaman, berbagai kebinekaan yang ada, dan ya, itu terangkum di dalam NKRI. Ya. Nah, terkait dengan sejarah keistimewaan DIY, kita penting untuk memahami setidak-tidaknya 3 hal. Ya. Yang pertama adalah peran dan juga kontribusi baik yang pertama Kasultanan, ya, Kadipaten Pakualaman maupun rakyat Jogja itu sendiri di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia maupun di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu betapa tokoh-tokoh masyarakat ya pada masa itu menjadi anggota BPUPKI, ya, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 ya, sudah bersidang. Ya. Ada tokohnya di Jogja ya. Kusumo, ya, kemudian ada Kiai Haji Abdul Karim Musakir, ya, ada BPH Bintoro, BPH Purwoboyo, Ki Hajar Dewantoro, bahkan ketua BPUPKI juga dari Jogja juga, Dr. Ajiman Widodiningrat. Jadi nah, ini kemudian dalam perjalanannya peran Kasultanan juga sangat besar. Ya. Kita lihat pada saat ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Jogja. Ya, tidak hanya memberikan kesempatan ya, untuk ibu kotanya di Jogja, dan resikonya kan besar waktu itu karena berhadapan dengan penjajah toh. Ya. Artinya resikonya juga resiko diperangi ya, resiko juga tidak hanya dimusuhin tapi juga diperangi oleh penjajah itu sendiri, dan itu resikonya sangat besar. Tapi betapa hebatnya si Sultan ini bersama KGPAA Pakualam yang ke-8 ya, itu
firm. Jadi artinya dengan keyakinan yang kuat kemudian membantu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Gitu ya. Sehingga di situ kan kelihatan betapa perannya itu sangat besar, termasuk maklumat 5 September ya. ini juga declare ya betapa Jogja yang sudah memiliki pemerintahan sendiri pada masa itu, punya wilayah sendiri, punya struktur pemerintahan juga, bergabung dengan Republik. Dan kemudian di awal tahun 46 ya, ketika ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja, tidak hanya tempat tapi juga membantu hibah. Jadi karena Bung Karno Bung Hatta ya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini memberikan hibah kurang lebih 6 juta gulden waktu itu untuk mendorong, untuk membantu roda pemerintahan pada masa itu. Dan tidak hanya dari sisi hibah saja, juga tenaga, pikiran dan seluruhnya. Nah, Paku Alam juga sama ya, Paku Alam yang ke-8 meminjamkan kamar untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Itu ada kamar yang di sisi barat itu di dekat Bangsal Parangkarso ya. Itu Bung Karno tinggal di sana. Di sebelah timur Bung Hatta tinggal di sana. Jadi betapa rakyat Jogja ini punya kontribusi besar. Maka kemudian lahirlah ya undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 1950. Ini yang menurut saya penting dari aspek sejarah. Kemudian yang kedua, selain dari aspek sejarah, aspek konstitusi. Bahwa Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 jelas memberikan amanat gitu ya, untuk menghargai, untuk memberikan penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan. Sehingga 1945 itu lahir Undang-Undang Dasar, tahun 1950 lahir Undang-Undang Pembentukan DIY yang sesuai dengan nafasnya konstitusi dan Pancasila ini. Nah, kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, kemarin kan ada rame-rame tuh ya soal Ade Armando dari PSI yang kemudian bicara bahwa penetapan gubernur ini seolah-olah adalah politik dinasti, seolah-olah adalah tidak sesuai dengan konstitusi ya. Inilah yang kemudian perlu kita luruskan, bahwa Undang-Undang Keistimewaan DIY itu yang pertama sesuai dengan Pancasila, konstitusional dan sah secara hukum, karena prosesnya itu prosesnya benar semua ini. Ya. Nah, kemudian tentang penetapan gubernur itu sendiri, itu juga bagian yang sesuai dengan Pancasila, bagian yang sesuai dengan konstitusi dan sah secara hukum. Saya pada terakhir ya di tahun 2022 kemarin ditugaskan menjadi ketua pansus ya tentang tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY, dan kami mempelajari betul dari aspek ideologis Pancasila ya, sesuai, dari aspek konstitusi ada payungnya, ada cantolannya di pasal 18 huruf D, dari sisi undang-undang ada, sehingga pernyataan bahwa penetapan gubernur itu tidak sesuai konstitusi itu pernyataan yang tidak berdasar, pernyataan yang saya sebut menyesatkan gitu ya. Dan inilah yang kemudian perlu kita sikapi secara jernih, dan harapan kita pengertian, terutama pengertian tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY ini harus dengan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kejernihan pikiran atas penghargaan sejarah. Jadi ini tidak tiba-tiba, bukan karena kehendak orang per orang, ini kehendak konstitusi dan sejarah, gitu ya. Dan di Indonesia tidak satu model loh ya untuk rekrutmen kepemimpinan. Kita lihat misalnya di Jakarta. Di Jakarta ada gubernur, tapi pemilihannya melalui mekanisme pemilu, dan itu pun harus dengan memenuhi syarat 50% plus 1. Sehingga di sana boleh jadi ada 2 putaran, karena pertimbangan tertentu. Kemudian Bupati Wali Kota di Jakarta itu PNS. Kenapa? Karena kota administratif, kabupaten administratif. Kemudian di Aceh, bahkan negara memberikan penghargaan atas partai lokal yang ada di Aceh. Yang di Jogja nggak ada. Nggak ada di semua tempat ya, hanya di Aceh. Jadi ini saya kira hal yang penting untuk dipahami, bahwa konstitusi kita itu memberikan ruang yang luas kepada kekhususan dan keistimewaan, sehingga saya bisa memastikan bahwa masyarakat di DIY bersama-sama dengan kita juga adalah mendukung penuh atas penetapan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sebagai gubernur, juga KGPAA Paku Alam yang ke-10 sebagai wakil gubernur. Mengapa? 1, sesuai dengan Pancasila, 2, sesuai konstitusi, 3, sah dan benar menurut hukum. Jadi ini saya kira
tidak perlu diperdebatkan lagi soal ini. Bahkan ketika nanti perlu penjelasan lebih mendalam pun, saya sudah siapkan bahan-bahan yang memadai lah untuk kemudian bisa diskusi ya secara terbuka ya Pak Eko. Oke, langsung kita ke Mas Hasto. Mas Hasto, tentu sejak ditetapkan Undang-Undang Keistimewaan 2012, maksudnya sudah 11 tahun nih Mas. Ya. Mas Hasto sudah mengawal ini 11 tahun ya, 1 dekade lebih 1 tahun. Mengalami beberapa kali goncangan gitu ya. Entah itu motivasinya dalam konteks digoreng secara politik atau tidak. Kenyataannya masih ada oknum yang mewakili entitas apapun yang kemudian mencoba berusaha mengangkat isu ini kembali. Dari sekretaris Sekber Keistimewaan gimana Mas merespon ini? Ya, saya melihat fenomena politik nasional hari ini itu semuanya tarikannya sangat besar ke persoalan Makstat, bukan ke Rekstat. Jadi kita harus ingat bahwa negara kita itu adalah negara hukum atau Rekstat, bukan negara kekuasaan atau Makstat. Nah ini semuanya tarikannya ke Makstat. Padahal karena manis itu kekuasaan. Ya, padahal kekuasaan itu harus tunduk pada hukum, harus tunduk pada konstitusi. Harusnya ya. Ya, nah jelas sebenarnya kecelakaan seperti Ade Armando itu adalah karena memang cara berpikirnya cara berpikir kekuasaan. Dia tidak membaca, tidak belajar, tidak memahami bahwa ada the real konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat lex specialis, di mana memungkinkan adanya sesuatu yang berbeda karena hak asal usul seperti tadi disampaikan. Ada histori kuat yang tidak bisa diubah juga karena itu fakta sejarah. Ada persoalan masa lalu, asal usul bahwa di konstitusi itu jelas menghargai satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dan kemudian di poin menimbang di Undang-Undang Keistimewaan itu jelas bahwa negara mengakui eksistensi Jogja itu sebelum ada RI. Betul. Ya, jadi politisi-politisi yang seperti jamur tumbuh di musim penghujan kayak Ade Armando ini nggak ngerti konstitusi. Karena apa? Dia maunya konstitusi itu melayani kepentingan dia. Nah, sekarang kalau mau kita bandingkan apa yang disoal Ade dengan Undang-Undang Keistimewaan, ya sangat jauh panggang dari api. Ya kan, Undang-Undang Keistimewaan itu dibahas dalam masa 2 kali periode DPR RI lama loh itu. Hampir 10 tahun 2004 start. Sebenarnya lebih jauh lagi mulai 98, tapi waktu itu kan belum masuk pembahasan parlemen. Masuk di parlemen 2004, 2009 belum selesai. Maju lagi di 2009 sampai periode 2014 tapi selesai di 12. Kalau mau dibandingkan dengan apa yang dilakukan kelompoknya Ade Armando merubah konstitusi, kalau menurut Saudi Isra itu hanya sekelebat dalam hitungan detik atau hitungan hari. Ini kan tidak prosesnya panjang dan tidak hanya di parlemen aja, gerakan rakyat juga luar biasa. Dan kemarin direspon juga ya oleh mewakili rakyat Jogja ya kemarin ada aksi langsung merespon situasi itu ya. Oke, Mas Hasto masih. Tentu ini kemudian pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan ini tentu jadi harapan semua masyarakat DIY ya Mas ya. Untuk kemudian capaiannya adalah mewujudkan masyarakat DIY yang adil, makmur, sejahtera dan sebagainya. Seperti apa Mas kalau dalam konteks itu? Ya, 11 tahun Undang-Undang Keistimewaan saya juga banyak memberikan saran masukan kepada pemerintah DIY bahwasanya program itu harus betul dirancang dan memiliki impact yang nyata untuk persoalan-persoalan yang menjawab isu-isu ekonomi di Jogja, soal kemiskinan, persoalan upah buruh, persoalan lingkungan, macam-macam ya, itu harus bisa direspon. Termasuk kemudian mana sih sebenarnya yang itu menjadi yang harus dibiayai dengan dana keistimewaan dan yang tidak. Karena saya menengarai ada program-program atau belanja-belanja yang itu harusnya di-cover oleh APBN atau APBD murni, tapi di-cover oleh DAES. Nah, terus apa bedanya kan begitu. Ya, termasuk juga proyek-proyek besar yang menggunakan DAES, tapi itu juga menimbulkan presiden. Jadi meskipun kami ini loyalis keistimewaan, kami pendukung Kesultanan dan Kadipaten, tapi manakala dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di pemerintah itu juga tidak benar, kita juga akan kritis. Kalau menurut Mas Hasto lagi, sabar ya Pak Agung ya. Santai. 1 dekade plus setahun. Kan
apa itu tidak cukup waktu untuk kemudian memanfaatkan dana keistimewaan khususnya Ya. yang berhubungan dengan UU nomor 13 tahun 2012 untuk kemudian meminimalisir lah, menekan setidaknya dari indikator angka kemiskinan Jogja dan sebagainya. Menurut pandangan Mas Hasto sendiri gimana? Ya, tentu kalau kita bicara seperti itu dengan pemerintah, tentu mohon maaf ya, pasti nanti arahnya ke debat kusir. Karena teman-teman eksekutif pasti juga akan bicara data, bicara capaian dan sebagainya. Tapi kalau kita masyarakat itu kan melihatnya lebih sederhana. Ya. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Selama itu bermanfaat dengan saya itu dianggap berhasil gitu ya. Salah satu persoalan yang hari ini dialami DIY dan juga kabupaten kota adalah persoalan sampah misalnya. Persoalan sampah ini kan persoalan yang dikatakan simpel ya simpel, tidak simpel ya tidak simpel. Nah, mestinya itu menjadi skala prioritas hari ini, ya, menggunakan, bahkan Resort Dalam kan juga sudah mengetika bahwa silakan DAES itu dipakai untuk mengatasi masalah sampah. Nah, pertanyaannya, kenapa itu masih jadi problem? Kalau kita mengacu pada undang-undang sampah itu kan kewenangan kabupaten kota. Pertanyaannya bupati wali kotanya ngapain kan gitu. Ya, ini saya kira juga jadi refleksi yang tajam. Berarti butuh duduk bersama lagi ya? Ya, saya kira duduk bersamanya sudah cukup lah. Ini kan kalau duduk sampahnya makin penuh. Butuh kerja bersama. Jangan duduk aja. Ke Pak Agung. Pak Agung ini sesepuh ini yang sudah mafhum di dunia seperti ini dan sekarang praktisi hukum ya. Nah, melihat persoalan ini muncul kembali seperti apa? Fenomena ini kan siklus ya. Dulu era SBY juga muncul ya, persoalan ini. Soal keistimewaan ini. Seperti apa Pak Agung? Mestinya kita tidak melihat seperti membalikkan telapak tangan. Dari sejarah sudah tampak jelas. Kemudian dari Undang-Undang Dasar, normnya sudah jelas peluang dan perjalanan yang cukup panjang sejak 17 Agustus September 45 sudah diakui keberadaan istimewanya itu. Kemudian baru diusahakan dan seterusnya lebih dikonkretkan kepada undang-undang keistimewaan. Nah, ini bukan permintaan Jogja, maaf. Jadi permintaan pemerintah yang melihat peluang dan kewajiban yang dilakukan oleh pusat sampai ke daerah. Nah, ini betul-betul usaha-usaha ini dilakukan oleh orang lain, bukan orang Jogja khususnya. Ketika orang Jogja menangkap saja. Sehingga kalau sekarang orang masih mempersoalkan masalah keistimewaan, orang yang sangat picik dan tidak jauh dari sejarah berarti ya. Iya, cari masalah. Iya, ini orang-orang yang cuma cari masalah saja. Dan dia siapa misalnya kan. Padahal rentang dari maklumat 5 September sampai 2012 tuh lama sekali kan undang-undangnya baru terbentuk gitu ya. Jangan melempar sembuji tangan dong. Yang punya masalah ini siapa gitu loh. Kalau kita pikirkan, nah ini sebaiknya gimana masyarakat Jogja? Sebaiknya begini, saya hanya khawatir masyarakat Jogja itu sensitif dan Jogja itu menjadi barometer nasional. Jangan main-main. Seksi sekali. Iya. Kalau ini sampai masyarakat Jogja yang sudah tidak terima, ini kan repot. Sekalipun maaf ya, saya melihat kebesaran jiwa Resort Dalamnya, kebesaran jiwa ketika dia mengatakan saya menjalankan konstitusi, bukan permintaan saya. Kemudian sampai dengan dia tidak pernah memerintah masyarakatnya untuk berpendapat, bahkan untuk berekspresi. Mau gimana dia? Nah, persoalan ini mestinya menjadi persoalan masyarakat yang tidak terima dengan keistimewaannya diganggu orang lain. Ya, oleh karena itu saya sangat menghimbau kepada siapapun yang mencoba untuk masuk ke Jogja dengan merusak persatuan dan kesatuan Jogja, yang selama ini lebih-lebih menyalahkan kelompok mahasiswa misalnya. Sangat tidak tepat. Mereka lebih pintar dari orang yang ngomong kan. Mereka lebih Pak Agung, kalau ada diskusi di media sosial itu ada yang mungkin kita akan legowo sedikit ya. Ketika ada kemudian lah kita ambil hikmahnya adanya situasi yang isu dilempar bola panas seperti ini, kemudian mengingatkan kita, ternyata keistimewaan ini benar-benar diperhatikan banyak orang. Kalau kita lihat
begitu untuk introspeksi diri gimana Pak Agung? Ya, makanya ngerso dalam jangan ngomong, silahkan aja ngomong. Kalau memang bisa rubah-rubah lah melalui undang-undang dasar, jangan main negara bubar. Ini tidak mainan loh kita. Dan ini kan tidak hanya di soal penetapan gubernur. Ya, kalau kita lihat Ade Armando dari PSI itu kan sebelumnya sudah mempersoalkan tentang pertanahan. Sehingga menurut saya yang utama hari ini adalah kami matur nuwun pada masyarakat di Yogyakarta yang tidak terprovokasi gitu ya, dengan tetap menyampaikan pendapatnya dengan cara Jogja, santun dengan cara yang berbudaya, dengan cara yang nyeni lah gitu ya. Dan saya tadi juga dapat kontak ya, ada WA, ada telepon, itu tidak hanya teman-teman dari Jogja, dari berbagai daerah, di Jakarta, dari berbagai daerah juga komunikasi. Dan intinya adalah bahwa keistimewaan DIY ini harus diberikan pemahaman bahwa ini konstitusional. Jadi tidak boleh ada tuduhan yang tadi ya seolah-olah tidak ini keinginan berdasar gitu ya. Saya ini kan menjadi bagian kecil dari pergerakan pada masa itu yang Mas Hasto lebih banyak berperan pada saat itu gitu ya. Jadi sejarah ini kan tidak boleh dihapus. Ya, misalnya tadi disebut bagaimana amanah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang sering disebut publik namanya Maklumat 5 September. Loh, itu kan satu sikap yang luar biasa hebat dan visioner ya. Gak cuma visioner, tapi pengorbanan yang sangat besar. Negara jadi bagian provinsi luar biasa. Nah, kemudian tadi ibu kota pindah ke Jogja. Ya, masih sudah ketempatan kira-kira begitu ya. Masih kemudian bantu lagi dengan hibah 6 juta golden dan seterusnya. Nah, maka kemudian penting bagi kita untuk mengedepankan aspek hukum. Maka kita sepakat dengan teman-teman yang lain bahwa persoalan yang hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ade Armando dari PSI itu ya memang harus selesaikan dengan hukum. Jadi harus bertanggung jawab bertanggung jawab dengan pernyataannya dari aspek hukum. Jadi dari aspek hukum. Kalau Mas Hasto dari kacamata tadi Mas, kita legowo lah ya gitu. Misalnya ini ada sosok-sosok seperti politisi yang kemudian mengungkit lagi, tapi kan kemudian mengingatkan kita setidaknya ternyata keistimewaan ini memang harus kita jaga gitu. Nah, dari kacamata ini seperti apa Mas? Ya, saya kira memang perlu edukasi yang berkelanjutan menyangkut kondisi sejarah Jogja, baik itu dijadikan sebagai kurikulum di sekolah dasar, menengah, tinggi khususnya di Jogja. Jadi kan bisa masuk di muatan lokal tentang keistimewaan ini, termasuk juga itu menjadi pengetahuan yang perlu diketahui oleh aktor-aktor politik, baik terutama di lokal dan juga nasional. Karena kan memang sebenarnya ketika kita menghargai sejarah Jogja, itu tidak hanya Jogja tapi juga Indonesia loh. Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Eko dan Pak Agung, betapa besar peran Jogja bagi NKRI ini, mengasuh bayi Republik, memberikan perlindungan. Ini 19 Desember besok kita memperingati agresi militer 2 di mana waktu itu Jogja dihancurkan oleh Belanda. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di Jogja yang itu memiliki dimensi yang nasional. Nah, ini merupakan konten sejarah yang harus terus diedukasikan kepada seluruh masyarakat supaya ingatan masyarakat itu panjang, tidak pendek. Karena tarikan maksa tadi kan tidak parsial utuh gitu ya, maksudnya manusia utuh. Kalau ini kan tarikannya kekuasaan tadi. Yang pragmatis jadi menggunakan momentum kekuasaan untuk mendulang kepentingan elektoral, dilalah keliru gitu. Dan sesaat gitu ya. Jadikan malah ini. Ya, terima kasih Mas. Terakhir Pak Agung, monggo Agung pesen ini untuk teman-teman yang setia menjaga UU Keistimewaan dan termasuk semua komponen masyarakat Jogja dari semua stakeholder semua komponen masyarakat DIY, baik itu masyarakat DIY yang punya KTP sini maupun pendatang yang sedang berada di sini kan jadi bagian utuh dari masyarakat DIY. Gimana Pak Agung? Yang pertama, bagi masyarakat DIY saya rasa sudah lebih pintar dari yang ngomong yang ngawur kan gitu. Nah, ini sekedar lebih memantapkan keistimewaan Jogja dengan benturan yang seperti apapun ternyata tetap dari konstitusi, kemudian pemahaman masyarakat, bahkan yang lebih lagi menjadi suatu yang tidak terkira bagi yang ngomong mungkin ketika mereka harus didatangi oleh
Paman Usman ya, paman termasuk begini. Namanya tuh enak gitu. Paman Usman gitu loh. Iya, beda dengan yang Usman yang lain kan gitu ya. Di sana nampilinnya bergodo ya. Ada yang itu kok panjang nih. Nah iya, makanya ini merupakan bukti bahwa Jogja ini tidak ada salahnya sedikit pun. Dan masyarakat pun sangat kental dan paham tentang apa sih istimewa dan implementasinya kayak apa. Nah ini menjadi satu persatuan dan ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi wilayah di luar Jogja bisa bersikap dewasa sebagaimana harapan dari pemerintah. Pak, boleh ditambahin Pak? Apa? Artinya kemudian kalau masyarakat pengen ngasih masukan, kritik, saran dan dukungan dan bertanggung jawab boleh sekali ya. Oh sangat boleh. Kita itu diharapkan ya, karena demi keistimewaan ini lebih baik lagi. Terakhir Pak Eko. Gini Mas, apa yang dilakukan oleh Ade Armando dari PSI ini itu bukan kritik, Pak. Itu fitnah, itu tuduhan yang tidak berdasar. Agak berbeda misalnya ketika sama juga ketika saya sebagai ketua komisi A memberikan masukan kepada pemerintah daerah, ini ada angka kemiskinan masih 14,9% dan seterusnya, kita harus kerja keras, maka kemudian kita dukung PKK kelurahan, kemudian sekarang pun kita memperjuangkan rancangan perda tentang pembangunan tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan untuk memberikan jaminan agar dana ACE itu bisa sampai ke kelurahan dan kelurahan, itu kritik, itu masukan. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Ade Armando dari PSI itu kan tuduhan yang tidak berdasar, menyesatkan dan sekaligus melukai hatinya rakyat di Jogja ini. Sehingga menurut saya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut proses hukum. Jadi termasuk ujaran kebencian, provokasi, fitnah itu diatur undang-undang, jangan main-main. Betul. Ya, apalagi untuk orang Jogja ya. Jogja itu tidak bodoh loh. Jogja itu kawah condro di mukanya pemimpin nasional bahkan internasional. Hati-hati bagi mereka yang bicara ngawur ya. Jadi ultimatum, silakan Mas Hasto terakhir. Silakan. Saya kira yang paling penting bagi semua saja, terutama para pengambil kebijakan untuk bisa lebih kenceng menyuarakan tentang esensi keistimewaan ini dalam berbagai kesempatan supaya itu juga semua pihak itu bisa lebih ngerti dan menghargai kondisi keistimewaan di Yogyakarta. Tentu tidak melakukan tadi bangunan sejarah yang semua harus bukan parsial tapi utuh nih gitu ya. Oke, terima kasih ketiga narasumber kita sore hari ini, Pak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Hasto, Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pak Agung Supriyono, mewakili pensiunan Kepala Badan Kesbangpol DIY dan sekaligus sekarang sebagai praktisi hukum. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Dan penyikapannya kita harus bijaksana. Oke, terima kasih semua demi Jogja untuk istimewa. Terima kasih teman-teman, itu tadi podcast Tribun Jogja. Di Ngobrolin Jogja sore hari ini, kita jumpa lagi di episode mendatang. Saya Yuda Kristawan undur diri mewakili tim kerabat kerja Tribun Jogja. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, matur suwun. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.